Shalom, jemaat Tuhan. Sebentar lagi kita akan kebaktian rumah tangga bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Batam. Sebelumnya saya mau beri saran bagi kita semua untuk menggunakan alat ini, namanya donggel. Ini banyak di toko, kurang lebih 150. Ini bukan promosi, tapi kami pakai. Jadi kalau pakai alat ini, dia tanpa kabel. Lihat aja di Facebook, begitu banyak iklannya, namanya donggel. Jadi ini kalau kita pakai, kaitkan ke televisi, nanti lihat aja petunjuk pelaksanaan pemakaiannya di situ. Ini bisa kita pakai, jadi kita bisa lihat live kita lewat Facebook sekalipun dari layar televisi. Jadi aktifnya dari HP, tapi kita bisa melihat di televisi. Kita bisa pakai ini, namanya HDMI donggel. Kurang lebih 150-an lah harga sekarang di Batam. Ini sangat bagus untuk ini, seperti yang kami pakai sekarang. Jadi saya bisa melihat semuanya dari layar televisi besar, sambungan dari HP saya. Jadi mudah-mudahan, karena kita belum tahu sampai kapan virus corona ini berakhir, dan mungkin ibadah seperti ini kita masih akan lakukan di beberapa waktu akan datang, maka saran saya, jadi bukan promosi, sekali lagi saran untuk kita semua, beli yang namanya donggel. Lekatkan di televisi kita, putar dari HP, dan akan muncul semua gambarnya di televisi seperti yang muncul di HP kita. Jadi ini saran, kurang lebih 150-an, bisa juga belanja online. Bisa juga ada di toko-toko di Batam ini, saya kira ada. Kemarin saya coba usahakan cari melalui saudara kita di Batu Haji dan dapat, dan ini saya pakai sekarang di layar televisi. Jadi saya bisa melihat kita semua dari televisi, walaupun sambungannya dari HP. Sangat puas untuk beribadah juga pakai layar televisi. Volume suara dari televisi, jadi sangat puas untuk kita pakai beribadah seperti layaknya kita nonton YouTube, sama. Jadi itu saran saya untuk keluarga besar Jemaat Batam, bahkan semua saudara-saudara lainnya, kalau mau lihat secara langsung lewat Facebook. Jadi sekali lagi pakai namanya donggel. Nih gambarnya. Oke. Sedikit lagi ya, kita akan siap untuk kebaktian rumah tangga bersama Gereja Toraja Jemaat Batam. Cek 1 2 cek.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh dipertemukan dalam persekutuan beribadah bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam dalam kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan di rumah tangga masing-masing, dan secara live ibadah atau kebaktian rumah tangga akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Bone langsung dari Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Kita bersyukur kesempatan beribadah kembali Tuhan anugerahkan di tengah-tengah hidup kita bersama dengan keluarga, sehingga melalui kesempatan ini kita boleh duduk bersama, menaikkan pujian kita, memuliakan Tuhan lewat doa, puji-pujian, dan juga pelayanan firman Tuhan. Karena itu marilah kita semua mempersiapkan kehidupan kita bersama dengan keluarga, dengan limpah syukur dan hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Kita beribadah bersama-sama, datang menghadap hadirat Tuhan. Hari telah berganti hari. Seminggu lagi waktu yang sudah kita lalui. Banyak hal yang sudah kita lalui dan lakukan. Badai COVID-19 menjadi tantangan dan pergumulan kita. Namun kita tetap bersyukur. Meski dalam segala kewaspadaan, tapi kita dapat melaluinya dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang selalu ada saat kita melupakannya. Allah yang selalu saat kita tidak setia padanya, Ia setia pada kita. Oleh karena itu, marilah kita datang bersekutu, memujinya, dan mengucap syukur untuk kasih-Nya. Mari jemaat kita berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6. Bersoraklah, hai alam semesta. Langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 68 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Mari membuka Alkitab kita, Mazmur 68 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara bergantian Mazmur ini, Mazmur 68 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagian teks yang keluar dan jemaat sekalian akan membaca teks yang menjorok ke dalam. Mazmur 68 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Allah bangkit,
maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Dia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Amin. Mari bersama kita menyambut mazmur ini. Nyanyian hanya dekat Allah saja, aku tenang. Jemaat kita boleh bertepuk tangan menyanyikan pujian ini. Karena ini keyakinan kita ketika kita dekat dengan Allah, ada ketenangan yang kita akan alami. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi pujian yang dinyanyikan hanya dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya ada keselamatan. Hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ini mari kita kembali siapkan hidup untuk menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Hanya dekat kepadamu ya Allah, kami tenang di tengah situasi badai COVID-19 ini. Dan kami percaya di dalam kuasa-Mu, setiap hidup kami dimampukan untuk terus menjalani bentangan kehidupan anugerah Tuhan, meski kami harus berjuang menghadapi badai COVID-19. Kami bersyukur kami dipersatukan malam ini dalam persekutuan virtual lewat media sosial malam hari ini. Biar semua kami tetap dilimpahi kasih dan sayang Tuhan. Terlebih kuasa Roh Kudus menyertai kami. Karena saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan menaungi kami semua, memberi kami hikmat dan menolong kami untuk memahami, merenungkan dan berpegang teguh dalam hidup ini pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan,
Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Itu bacaan kita untuk bahan kebaktian rumah tangga pekan ini. Namun saya akan membaca mulai dari ayat 12 sebagai nats kita malam hari ini. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka di ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap mereka yang tetap bertekun membaca dan memelihara firman Tuhan dalam hari hidupnya, hari lepas hari. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, dan semua saudara-saudara yang boleh bersekutu bersama malam hari ini. Kita dipersatukan oleh kuasa Tuhan lewat anugerah Tuhan, media sosial, sebagai cara kita untuk membangun persekutuan tubuh Kristus di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Saya berharap kita tetap penuh limpah dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bertekun dalam doa bersama. Bertekun dalam doa bersama. Pak Tulan bahasa terakhir kuat tontong sangina masambaya. Tontong sangina masambaya. Itu tema kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tema kita ini dari bacaan kita tadi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, itu cerita mengenai murid-murid setelah menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka menunggu janji Yesus di Yerusalem nanti yang kita akan peringati pada hari Minggu nanti, hari Pentakosta. Janji tentang ketuhanan Roh Kudus Tuhan. Dan menarik saudara-saudara, apa yang mereka lakukan dalam rangka menanti Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan kepada mereka di atas loteng rumah. Kalau kita lihat pembacaan ini, mereka berkumpul di atas loteng rumah. Kurang lebih jumlah mereka 120 orang murid yang berkumpul di situ. Nah, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul? Ini juga yang sangat menarik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Apalagi kita manusia, terutama orang Kristen, dalam persekutuan gereja kita suka sekali atau kita senang sekali berkumpul-kumpul. Pertanyaannya adalah, apa yang penting kita lakukan di setiap kita berkumpul? Apa yang penting? Apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga di setiap perkumpulan kita? Ini yang penting, sehingga persekutuan kita, perkumpulan gereja Tuhan tidak hanya menjadi perkumpulan yang sia-sia tanpa makna. Sehingga perkumpulan kita tidak seperti perkumpulan-perkumpulan layaknya, perkumpulan-perkumpulan sosial, arisan dan sebagainya. Tentu persekutuan gereja punya corak khas tersendiri, karakter tersendiri, tujuan yang tersendiri, yang berbeda dengan semuanya. Bahkan saya percaya di tengah badai COVID-19 ini ada begitu banyak waktu, paling tidak rumah tangga adalah miniatur gereja atau gereja kecil. Dari situlah semuanya dibangun pada pertama-tama kehidupan beriman. Sehingga ketika pun di tengah-tengah badai COVID-19 ini kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, dan keluarga yang ada di rumah. Apa yang penting? Daripada kita terus diliputi kegelisahan, membaca berita apa, segala sesuatu yang hanya membuat kita takut, stres dalam kehidupan di tengah badai ini,
Maka mari kita belajar apa yang sangat penting, apa yang lebih urgent, lebih utama yang kita mesti lakukan dalam persekutuan kita, baik di rumah tangga kita hari-hari ini, juga kelak dalam sebuah persekutuan yang besar dalam sebuah gereja. Saudara-saudara, pembacaan tadi mengatakan murid-murid berkumpul di atas loteng. Yang mereka lakukan apa? Mari kita lihat ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada kalimat-kalimat penting dalam pembacaan ini yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ada 4 kalimat yang sangat penting, walaupun secara utuh kita bisa pahami yang dilakukan murid-murid pada waktu itu adalah bertekun dalam doa bersama-sama. Nah, sekarang mari kita sedikit jabarkan apa artinya bertekun. Bertekun, jadi saya melihat saja dulu kata-kata kunci yang penting. Bertekun pertama, di situ mereka bertekun. Apa itu bertekun? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus, sesuatu yang dilakukan berkelanjutan. Tidak hanya nanti kita susah baru kita berdoa, tetapi anytime, di segala ruang dan waktu dimanapun kita tetap hidup dalam berdoa. Murid-murid menunggu datangnya Roh Kudus, mereka bertekun. Mereka tidak hanya menjadwalkan dalam waktu-waktu tertentu, tetapi setiap waktu terus mereka bertekun dan bertekun dalam kehidupan ini. Daripada mereka memikirkan kebingungan, mereka memikirkan kebimbangan mereka karena Yesus sudah naik, mereka mungkin belum mengerti lagi tentang bagaimana mereka harus jalani hidup tanpa kehadiran Yesus yang sudah naik itu. Mereka bertekun dalam doa. Sebab di dalam doa ketika mereka bertekun, mereka semakin memperoleh hikmat ilahi, mereka semakin memperoleh kekuatan Tuhan. Sehingga bagi kita, daripada bingung melihat status, melihat lagi, mendengar lagi update berapa positif, itu sih penting pula untuk pengetahuan kita. Tetapi jangan sampai kita hanya menghabiskan energi kita untuk memperhatikan hal-hal yang tidak mendukung ketenangan hati kita. Maka bertekunlah dalam doa. Itu yang pertama. Lakukanlah terus-menerus. Ini jam doa yang begitu banyak Tuhan sudah karuniakan lewat COVID-19 ini. Maka bangunlah kehidupan doa yang secara konsisten, kontinu dalam kehidupan rumah tangga kita hari-hari. 2. Saudara-saudara, ketika mereka berdoa, mereka dikatakan mereka berdoa dengan sehati. Sehati. Apa dimaksud sehati? Satu hati yang bersih gitu loh. Kalau kita berdoa supaya doa kita didengar Tuhan, supaya doa kita sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup kita, maka lakukanlah doa-doa kita sehati. Sehati adalah jangan ada dusta di antara orang-orang yang berdoa bersama-sama itu. Jangan ada kebencian di antara orang-orang yang berdoa sama-sama itu. Jangan ada kekerasan hati di antara orang-orang yang berdoa itu. Jangan ada kesombongan di antara orang-orang yang berdoa bersama itu. Semuanya sehati. Semuanya orang yang selalu melihat semua hal dengan baik di dalam dunia ini. Sehingga kadang-kala banyak doa juga tidak menjadi terhalang. Karena apa? Karena yang berdoa bersama, satu hatinya condong ke kanan, satu hatinya condong ke kiri. Satu hatinya damai, satu hatinya tidak berdamai. Maka tidak akan adalah sebuah kehidupan jawaban doa yang baik dari Tuhan kalau seperti itu. Maka kalau kita bersatu hati, sekarang waktu yang luar biasa Tuhan pakai juga di tengah banyak COVID-19, bangunlah kesehatian dalam rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Mungkin selama ini banyak hal saja yang masih tersembunyi di hati masing-masing. Mungkin selama ini masih banyak saja hal yang belum cocok di antara kita dalam rumah tangga. Buang semua itu, sehingga doa kita menjadi doa yang sehati. Juga dalam persekutuan kita yang besar sebagai jemaat Tuhan, buang semua kesombongan, buang kebencian, buang kekerasan hati satu dengan yang lain. Sebab ketika ada semua itu, bagaimanapun kita berdoa, itu doa tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Doa dari orang-orang situasi seperti itu tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Jadi sehati, bangunlah kebersihan hati satu dengan yang lain, bangunlah cinta kasih satu dengan yang lain.
sehingga apapun situasi hidup ini kita tetap menjalaninya bersama-sama dalam kesehatian, hati yang bersih, di luar dendam, kebencian, karena itu hanya sampah di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka bersekutu dalam doa. Jadi doa menjadi pusat persekutuan murid-murid pada waktu itu. Sehingga kalau kita punya persekutuan sekarang hari-hari ini, boleh main HP. Hari-hari ini tentu kita punya kesibukan pencet-pencet teme-teme HP saja. Juga mungkin ya anak-anak atur belajar masak, ataupun ada undangan makan kiri kanan. Jangan sampai hanya undangan makan atau soal makan-makan terus yang kita pikir saat kita berkumpul. Saya kira COVID-19 dengan kita menjaga social distancing, physical distancing, kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain sampai hari ini. Sehingga saudara-saudara, tentu ada aktivitas kebersamaan yang tidak terlalu penting yang akhirnya oleh COVID-19 ini kita dibatasi semuanya. Dan persekutuan kita, mari kita bangun dalam rumah, dalam doa. Makan boleh, yang lain juga boleh, tetapi jangan lupa bangun persekutuan doa. Jangan sampai kita hanya lewati ini dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang berikut, bersama-sama. Jadi mereka bertekun dalam sehati, mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Artinya apa bersama-sama? Mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya motivasi yang sama. Apa motivasi mereka? Motivasi mereka adalah kiranya hidup mereka tetap mempermuliakan Tuhan, dan hidup mereka dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi murid-murid yang dapat melanjutkan karya keselamatan Tuhan dalam dunia ini. Sehingga ketika kita berdoa, kita selalu sadar dalam tanggung jawab imamat am rajawi kita, bahwa ketika kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk memohon belas kasih Tuhan, memenuhi hasrat nafsu kita, kebutuhan jasmani kita. Tetapi juga ketika kita berdoa, marilah berdoa untuk Tuhan memampukan kita, membaharui kita, agar setiap waktu kita terus dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan ini. Kita terus dimampukan Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah situasi dunia hari ini. Itu penting dalam doa, dan itu komitmen, motivasi kita berdoa bersama-sama. Sehingga kita percaya ketika kita bertekun, kita sehati, kita bersehati dalam doa, kita punya motivasi yang sama, saya percaya kita mampu kuat menjalani hari hidup ini, dan kita akan mengalami lawatan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia, tengah-tengah badai COVID-19. Jadi mari teruslah berdoa, tolong sagina masambayang dalam semua situasi ini. Prinsip berdoa tadi sudah saya sampaikan. Saya percaya Roh Kudus Tuhan yang akan turun di hari Pentakosta akan menjadi kekuatan Tuhan, menjadi kehadiran Yesus untuk terus memampukan kita berdoa dan berdoa di dalam kehidupan ini hari lepas hari. Amin. Pujian kita akan mengaminkan firman ini, menuntun kita untuk menghayati pentingnya berdoa dalam ketekunan, pentingnya berdoa dalam kesehatian, pentingnya doa dalam kehidupan bersama-sama. Jika jiwa berdoa kepadamu Tuhan. Hidup Jemaat 466, 60 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku
kita percaya apapun yang Tuhan timbang dan nyatakan dalam hidup, semuanya baik dalam hati. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah, biarkan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebagai persembahan hidup, kita terus bersyukur bahwa Tuhan terus mengatur cara yang terindah, menyatakan berkat-berkatnya dalam hidup kita di masa-masa COVID-19 ini. Maka marilah dalam segala hal kita bersyukur. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 12 ayat ke-26. Nats pemimpin kita berkata begini, tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Haruslah kau bawa persembahan korbanmu dan nazarmu ke tempat yang Tuhan pilih. Dan di mana tempat yang Tuhan pilih, mari kita bersama-sama membawanya ke rumah Tuhan, agar ada tersedia segala sesuatu di rumah Tuhan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan tengah-tengah dunia ini. Kita akan memuji Tuhan. Dan kini Jemaat 387, ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Kita nyanyikan pujian ini untuk menyiapkan hidup kita semua membawa persembahan dan korban syukur kita. Tuhan Allah memberi. Rahmatnya padaku, dan Kristus sendiri menebus yang hina padaku. Kau yang ku percaya dan aku yakin dan ku rasanya, Dia menjaga yang ku karunia hingga harinya Tuhan oleh rahmatnya hatiku bergetar, dan oleh kuasa sabdanya imanku pun tertanam. Kau yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang luka-luka hingga harinya gelap. Mari kita bersyukur, kita berdoa, kita bersapa. Terima kasih Tuhan, betapa heran kagumnya hati kami saat kami boleh merasakan menikmati betapa kasih Tuhan yang luar biasa, rahmat-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami semua. Keluarga besar Jemaat Batam, bahkan semua anak-anak Tuhan, bahkan bagi dunia dan negeri dan kota kami.
Terpuji namamu untuk semua hal yang terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah situasi badai COVID-19 yang tengah kami hadapi dan lawan hari-hari ini. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan malam ini. Terima kasih kami boleh disatukan dalam persekutuan virtual, persekutuan lewat media sosial ini. Baik kami di Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam, keluarga kami, hamba Tuhan di sini, juga bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Batam, bahkan semua dan setiap saudara-saudara seiman kami yang boleh bersama-sama beribadah malam ini. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berkenan bagimu. Persembahan syukur yang kami sudah persembahkan, yang kami bawa ke tempat di mana Tuhan meminta kami untuk membawanya. Korban syukur dan nazar kami, Tuhan berkenan memberkati semua itu. Sambil ya Allah, di malam ini dalam rasa syukur dan keyakinan kami bahwa Tuhan tetap menuntun kami, menguatkan kami menjalani hidup ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau terus memelihara setiap umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, baik dalam rumah tangga, ayah, ibu, anak-anak, semua keluarga dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, di dalam lautan, bahkan dimanapun umat-Mu berada hari ini. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu, rahmat dan kebaikan-Mu menyertai, menguatkan, memberi kekuatan, kesehatan, memberi penghiburan dan berkat-Mu terus mengalir di tengah-tengah kehidupan ini dengan cara dan kuasa Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami terus diberi ketenangan menjalani hidup ini, dan dalam topangan Tuhan kami semua tetap sehati bertekun dalam doa kami di hadapan-Mu setiap waktu, sehingga masa-masa ini kami boleh hadapi dengan tenang, sebab kami ada di dalam doa, kami ada di dalam komunikasi dengan Tuhan, kami ada di dalam keterhubungan dengan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, lawatlah umat-Mu, beri kekuatan, kesehatan yang sakit, yang berduka Tuhan hiburkan, dan dalam berbagai pergumulan umat-Mu, hamba-Mu berdoa, Tuhan dengan penuh kasih dan hikmat menolong, melawat, dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kuasa dan tuntunan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami berdoa, biarlah Tuhan tetap menopang dan memberkati setiap upaya pemerintah kami, membawa kami menghadapi dan melawan virus COVID-19 ini. Baik Bapak Presiden, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, terlebih pula kami di Kota Batam ini, kami percaya Tuhan akan memulihkan negeri kami, bahkan dunia ini, kota kami. Sehingga dalam kasih-Mu Bapa, dalam ketekunan doa kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya akan boleh teratasi. Tuhan membawa kami, memimpin kami keluar dari semua beban virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Hamba-Mu serahkan hidup kami semua malam ini, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah lawatan Tuhan menaungi, dan kami melewati malam ini dengan penuh syukur dan sukacita, karena kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Dengarkan doa kami Tuhan, rasa syukur kami dan pengharapan kami, sebab kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita hadapi hidup ini dengan tekun, sehati berdoa dalam kehidupan kita setiap waktu, sebab lewat pujian pengutusan kita kepada buku berdoa, mari kita ungkapkan isi hati, keluarkan semua hal di hadapan Tuhan, dan terimalah apa yang Tuhan hendak masukkan bagi kehidupan kami, kita semua dalam hidup ini. Kepadamu ku berdoa.
hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu, Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. berikanlah ketunjukan Dan tunjukkan kuasa-Mu, kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. karena ku tahu, Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, tanpa Kau Tuhan, semuanya bakal berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. maka arahkanlah hatimu umat Tuhan kepada Allah yang senantiasa mendengarkan doamu. Tetaplah berdoa, karena inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersyukur untuk persekutuan malam hari ini, dan dalam syukur ini kita terus berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan dan berdoalah setiap waktu. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkan hidupmu. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, Seperti dalam namanya. tapi dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, tapi dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Bersama Berseru pada Yesus, berseru
Hari ini Kamis 28 Mei 2020. Semoga persekutuan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi keluarga besar Jemaat Batam, dan semua kita yang boleh dipersekutukan lewat media sosial ini. Dan dari kami semua, keluarga mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.